Kita akan mencoba menerangkan 5 saja yang menyebabkan orang itu terjatuh dalam su'ul khatimah. Yaitu adalah orang-orang yang kemudian yang pertama dia melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Rabbnya, maka mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, menyimpang dari ajaran sunnahnya Rasul. Itu merupakan salah satu perkara yang menyebabkan su'ul khatimah. Jadi menyimpang dari sunnahnya Rasul, terperosok dalam bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berat, maka menyebabkan orang terjatuh di dalam su'ul khatimah. Dan ingat, bid'ah i'tiqadiyah itu yang bahaya. Saya ingatkan, tidak semua bid'ah itu takarannya sama. Jangan semuanya kemudian disamakan antara bid'ah yang satu dengan bid'ah yang satu. Bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Kesalahan masyarakat hari ini ketika menjadi thalibul ilmi, menyamakan semua bid'ah itu seakan-akan bahwasanya semuanya seakan-akan kekal di dalam neraka. Enggak, bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang ketiga, ya ta'ati atau mu'ta'ati bidunub. Orang yang kemudian kecanduan dengan dosa. Orang yang kecanduan dengan dosa berpotensi besar untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah itu ibu kalau melihat ada satu pelaku dosa, dia baru melakukan dosa sekali, Allah itu satar. Allah itu apa? Menutupi. Kenapa? Allah itu satar. Satar itu satar, menghalang. Makanya kalau dosa sekali ditutup sama Allah. Makanya Allah itu rahmatnya besar. Kenapa? Sampai kita dosa pun ditutup. Kalau ada orang yang baru melakukan dosa 1, 2, ditutup sama Allah itu. Ditutup sama Allah. Biasanya orang itu baru dosa 1 kali, 2 kali ditutup, kata Ibnu Umar. Tapi kalau dia terus melakukan dosa dan tidak berhenti setelah ditutup oleh Allah, cuma ada 2. Allah akan buka dosa itu sampai kelihatan orang, atau yang kedua Allah langsung matikan dia dalam dosa itu. Makanya kalau ada orang yang berzina kok sampai ketahuan orang, kemudian orang itu ngomong, baru sekali Pak, susah Pak. Kalau sekali ditutup sama Allah. Atau yang kedua, kalau nggak dibuka langsung kemudian Allah wafatkan dia su'ul khatimah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering dan Allah sudah memberikan satarnya berkali-kali. Makanya jangan sampai candu dengan dosa itu. Peringatan buat kita masing-masing. Dan kita ini suka melakukan candu dosa ketika tidak ada orang yang merasa melihat kita. Itulah penyakitnya orang. Yang keempat, orang yang terjatuh dalam perbuatan su'ul khatimah, yaitu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang salah. Teman-teman yang kemudian tidak mendukung dalam kebaikan. Nah itu termasuk di antara perkara su'ul khatimah. Meninggalnya Abu Thalib itu orang yang baik atau tidak baik? Baik. Pamannya Nabi yang membantu Nabi. Tapi ketika kemudian akan meninggal dunia, maka kemudian dia didatangi 2 orang. Yang satu siapa? Rasul. Yang satu siapa? Abu Jahal. Rasulullah mengatakan apa? Kulli kalimatan uhajubika indallah. Wahai pamanku, ngomong sesuatu yang mampu jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal mengatakan apa? Yuk, berani ninggalkan keyakinan bapak nenek moyang kita. Diulangi Nabi lagi. Kul kalimatan uhajubika indallah. Katakanlah kepadaku satu ucapan yang bisa aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Abu Jahal ngomong lagi, yuk berani ninggalan keyakinan nenek moyang kita. Dan ternyata yang dipilih Abu Thalib itu perkataan siapa? Abu Jahal. Kenapa Abu Thalib itu sampai memilih untuk jahiliyah, matinya dalam keadaan musyrik? Karena salah milih teman. Makanya Abu Jahal yang datang kepadanya ketika dia akan meninggal dunia. Karena salah satu pengaruh teman yang buruk itu menjadikan orang berpotensi besar mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang keempat. Yang terakhir, salah satu perkara yang menyebabkan orang itu jatuh dalam su'ul khatimah itu apa? Taswif. Taswifun itu ta'jilut taubah. Ta'jilut taubah itu memperlama dan memperlambat taubat. Dia mengatakan nanti dan akhirnya ajalnya lebih datang dulu daripada taubatnya. Makanya kemudian diantara panah beracun yang paling disenangi iblis itu apa? Panah beracun yang disenangi oleh iblis itu bukan panah zina, bukan panah khamr, tapi panah yang paling disenangi iblis kata Imam Ibnu Qayyim itu panah taswif, yaitu adalah melambatkan orang untuk taubat dan selalu berkata besok taubatnya, sampai kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan dosa yang dilakukan. Itulah 5 perkara yang menyebabkan orang jatuh dalam keadaan su'ul khatimah.